Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yosef Adi Kristian, NIM 1904315, dan teman saya Carolina Daily, NIM 9043197. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pemahaman income konsep dan fair value dalam analisis laporan keuangan, yang mana ini menjadi tugas mata kuliah analisis laporan keuangan. Baik, langsung saja. Nah, tentu teman-teman dan dosen yang saya hormati akan bertanya apa itu konsep dari laba itu atau konsep of income. Nah, biar saya jelaskan sedikit. Laba dalam istilah keuangan adalah ringkasan hasil dari neto dari operasi bisnis selama periode tertentu. Yang mana jika kita memiliki perusahaan, tentunya kita mencari profit, keuntungan atau laba. Nah, disinilah laba dipergunakan dalam konsep dari laba. Secara konseptual, bertujuan untuk memberikan pengukuran pada perubahan kekayaan pemegang saham selama suatu periode dan estimasi profitabilitas bisnis saat ini, yaitu sampai sejauh mana bisnis tersebut dapat menutupi biaya operasional dan memperoleh imbal hasil untuk para pemegang saham. Seperti itu. Nah, laba ini misalnya kita memiliki perusahaan, tentu saja ada investor di dalamnya, yang mana investor di sinilah membutuhkan keuntungan juga dalam hasil investasinya atau dalam nilai investasinya. Nah, tentu saja investor mencari keuntungan. Nah, maka dari itu perusahaan harus mencari laba atau mencari keuntungan demi mengembalikan investasi dari investor lebih tinggi lagi. Seperti itu. Nah, apa tugas utama dalam analisis laporan keuangan atau dalam konsep dari laba menurut dari tugas utama analisis laporan keuangan? Nah, tugas dalam analisis laporan keuangan utamanya adalah mengevaluasi dan membuat perencanaan atau penyesuaian yang diperlukan terhadap laba untuk meningkatkan kemampuan dalam mencerminkan kinerja perusahaan dan memperkirakan laba masa depan. Nah, seperti tugas utama dari dalam analisis laporan keuangan ini, kita mencerminkan atau melakukan penyesuaian untuk mencapai kinerja kita di masa yang akan datang. Nah, kita harus memikirkan laba masa depan itu seperti apa, berapa, dan apakah kerugian bisa tertutupi oleh laba. Seperti itulah tugas utama dari laba analisis laporan keuangan. Nah, apa saja konsep dari laba ekonomi? Nah, dalam konsep laba ekonomi terdapat 3 konsep, yaitu economic income, permanent income, operating income. Nah, apa itu? Economic income ini adalah pendapatan ekonomi atau ya laba ekonomi. Nah, operating income ini pendapatan operasional atau laba operasional. Dan satu lagi permanent income ini laba permanen atau ya jangka panjang seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam economic income. Nah, apa itu economic income? Economic income atau laba ekonomi biasanya ditentukan dengan arus kas. Ya, seperti kita tahu, laporan arus kas itu dimiliki dan salah satu dari laporan keuangan. Selama periode yang bersangkutan ditambah perubahan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan. Biasanya ditujukan oleh perubahan nilai pasar dari aset neto bisnis. Ya, seperti perubahan nilai pasar yang ada di masing-masing perusahaan itu. Perubahan nilai sekarang dan nilai masa depan yang diharapkan oleh pemilik perusahaan. Nah, laba ekonomi mengukur perubahan nilai pemegang saham. Laba ekonomi bersifat komprehensif, yang mana mencakup komponen berulang dan komponen tidak berulang, sehingga kurang berguna untuk memperkirakan potensi laba masa depan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasannya untuk economic income ini tidak berguna atau tidak terlalu bagus atau tidak terlalu bisa untuk memperkirakan potensi laba perusahaan untuk masa depan. Yang kedua, permanent income merupakan rata-rata laba stabil yang diharapkan dapat diperoleh selama masa bisnis, yang mana dengan kondisi bisnis pada saat ini. Laba permanen memberikan fokus jangka panjang, yang mana meskipun laba permanen berjangka panjang, laba permanen dapat berubah kapanpun sesuai perubahan prospek laba jangka panjang perusahaan. Ini kembali ke kebijakan perusahaan, yang mana cara kita memperkirakan atau rata-rata stabil yang diharapkan oleh perusahaan yang dapat diperoleh selama masa bisnis. Seperti itu dari penjelasan dari permanent income atau laba jangka panjang atau laba permanen. Nah, untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Carolina Daily. Pada Carolina Daily dipersilakan. Selanjutnya, operating income. Laba operasi merupakan konsep penting dalam penilaian kepentingan yang timbul dari tujuan keuangan perusahaan untuk memisahkan aktivitas operasi perusahaan dari aktivitas pendanaan. Nah, di dalam konsep laba akuntansi didasarkan pada konsep akuntansi akrual, meskipun mencerminkan aspek laba ekonomi dan laba permanen.
tetapi tidak ditujukan untuk mengukur kedua konsep laba tersebut. Dalam pengakuan pendapatan dan pengaitan terbagi menjadi dua, yaitu dapat direalisasi dan dapat diterima. Sedangkan untuk perbedaan laba akuntansi dan laba ekonomi adalah satu, konsep laba alternatif, dua, biaya historis, tiga, basis transaksi, empat, konservatisme, lima, manajemen laba. Nah, untuk fair value accounting, dalam PSAK lama, nilai di mana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan dalam melakukan transaksi wajar. Sedangkan dalam PSAK 68, nilai wajar sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Demikianlah video yang kami buat mengenai pemahaman income concept dan fair value analisis laporan keuangan. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaklumi. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.